Halo Sobat Mit. Nah, ngomongin masalah pintu nih Sobat Mit. Pintu itu merupakan salah satu bagian dari bangunan yang dimana mungkin itu selalu ada di hampir semua bangunan. Pintu ini, kalau kita ngomongin pintu nih, mungkin Sobat Mit tahu nih kalau bahasanya pintu ini bagian dari rumah yang bakalan jarang banget diganti. Oleh karena itu kita harus benar-benar nih kalau misalkan kita mau milih pintu, benar-benar milih pintu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, supaya di kemudian hari teman-teman atau sobat Mit semua gak menyesal ya ketika rumah sudah jadi tetapi adanya pintu itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jika kita pulang, otomatis kita bakal membuka pintu. Nah, supaya hal-hal tersebut nggak terjadi nih, di episode kali ini kita akan bahas bagaimana sih tips pemilihan pintu dan bagaimana apa aja sih jenis-jenisnya. Nah, untuk kali ini kita sudah kehadiran Bapak Levin dari marketing Knock Door. Nah, Sobat Mit, tonton terus video ini sampai akhir. Kenapa? Karena kita akan memberikan giveaway di akhir video ini. Nah, Pak Levin nih, seperti yang udah saya omongin tadi nih, ngomong-ngomong masalah pintu nih Pak. Pintu itu kan sesuatu yang krusial lah bisa kita bilang, dimana setiap hari, bahkan setiap saat lah kita pasti buka pintu nih Pak. Yeah. Entah kita mau keluar atau ketika kita mau masuk nih Pak. Nah, apa sih Pak jenis dan penempatan pintu yang cocok nih Pak untuk mungkin rumah kita seperti itu Pak? Nah, kalau untuk kita jenis dan penempatan ya, kalau untuk pintu sendiri, hampir setiap bangunan itu kan kita di dalamnya pasti ada pintu ya. Kalau setiap kita masuk ruangan pasti aksesnya itu pintu. Nah, kalau kita lihat bangunan sendiri kan ada dua ya, ada yang landed house biasa untuk perumahan atau rumah-rumah pribadi, atau yang high rise atau low rise biasa gedung. Nah, itu biasanya untuk hotel, perkantoran atau apartemen. Nah, kalau untuk penempatannya biasanya untuk apartemen atau hotel itu kan biasa kan mereka untuk pintu unit ya, pintu unit kamar. Nah, mereka biasa menggunakan pintu-pintu kayu seperti itu. Nah, kalau misalnya biasanya area-area public area ada yang menggunakan pintu baja. Nah, kalau misal perkantoran kebanyakan mereka lebih pengen yang transparan, mereka menggunakan pintu kaca seperti itu. Nah, kalau untuk kita lihat yang kedua untuk landed house atau rumah pribadi. Nah, kalau untuk rumah pribadi emang kebanyakan orang masih menggunakan pintu kayu karena mereka pengen yang kesannya homey ya, atau nuansanya itu natural seperti itu di rumah. Nah, tapi kita juga punya alternatif lain nih berdasarkan fungsinya. Misalnya ada depannya itu pintu utama ya kan. Kalau untuk pintu utama, kalau mereka nggak menggunakan pintu kayu, kalau misalnya itu bisa menggunakan pintu baja. Ya, untuk pintu kamar misal pintu kayu, untuk pintu kamar mandi karena area basah ada alternatifnya yaitu untuk pintu PVC, ada pintu aluminium, atau mungkin di atasnya PVC kita ada UPVC seperti itu. Jadi untuk masing-masing tempat pun ada jenis-jenis pintu tertentu. Ya. Nah, apa sih Pak nih yang harus kita perhatiin nih Pak nih kalau misalkan kita mau beli pintu nih? Nah, kalau yang harus diperhatikan ya, yang pasti fungsinya dulu nih. Dia mau dipakai buat pintu apa nih? Ya, karena pintu itu kan ada dua, pintu interior sama pintu eksterior. Ya, semua pintu eksterior kalau misalnya di rumah, pintu eksterior itu kan pintu utama nih ya. Nah, kalau pintu utama kita harus pastikan karena pintu depan dia berhubungan langsung dengan cuaca, ada hujan dan ini. Nah, kalau misalnya kita pakai pintu kayu, pastikan areanya itu agak sedikit tertutup ya, jadi nggak langsung kena matahari atau kena tampias hujan seperti itu, biar pintunya itu lebih awet. Tapi kalau misalnya emang areanya sedikit terbuka, karena kita lihat sekarang kan banyak rumah-rumah minimalis yang langsung terekspos gitu ya, nah itu bisa alternatifnya dengan pintu baja. Mungkin kalau pintu baja kita lebih tahan cuaca seperti itu. Nah, kalau untuk pintu kamar mandi misalnya, kita biasa kan pintu kamar mandi juga misalnya alternatif kayu, yaitu areanya kamar mandinya itu kering atau basah. Kalau area kamar mandinya kering, ya, kalau kita bisa lihat area itu kering adalah ketika area mandi itu tertutup, ya, jadi lantai yang di depan pintu itu kering, ya. Nah, kalau misalnya kamar mandi kering, itu kita bisa menggunakan pintu kayu. Tapi kalau misalnya kamar mandinya basah,
ya kita bisa alternatif lain yang tadi pintu UPVC dan lain-lain gitu. Jadi kita harus tahu nih fungsinya, pintunya dan areanya itu seperti apa gitu. Nah terus kalau untuk kita mau milih model, ya model-model pintu juga kan kita bisa lihat ya. Mungkin kalau yang di belakang saya ini ada model yang model pintunya itu klasik. Jadi ini modelnya panel ya, panel klasik, atau kita mau coba model yang minimalis gitu. Nah dari finishingnya juga kita bisa perhatikan. Finishing itu kan kalau misalnya kita mau pilih pintu untuk rumah, yang paling gampang itu cat putih. Kenapa? Dia warnanya netral, kita mau pasang furniture apa aja itu masuk ya. Tapi kalau misalnya furniture semua udah putih, ya kita coba pilih pintu yang finishingnya lebih natural, motif kayu, jadi biar imbang seperti itu. Nah paling itu sih ya, sama terakhir ukuran, kita harus tentukan ukurannya. Nah ini mungkin pertanyaan paling banyak ditanyakan Pak. Misalkan nih Pak, kita mau beli pintu nih. Nah, saat kita mau beli pintu itu kita harus menyiapkan lubangnya dulu, baru nyari pintu, atau kita beli pintu dulu baru nyiapkan lubangnya nih Pak? Nah, mungkin saya akan cerita sejarah dikit ya. Jadi kita tahu kan namanya pintu. Awalnya ya, mungkin saya di rumah saya juga masih kita pakai pintu solid yang mungkin udah beberapa 20 tahun yang lalu, sampai sekarang masih kepake seperti itu ya. Kalau zaman dulu, cara pemasangan kusen dan pintu, orang kan karena custom, pintu kayu ya, zaman dulu masih banyak kan pintu kayu, solid. Nah mereka beli kusennya dulu Pak, custom, beli kusennya dulu bahkan sebelum dinding itu dibangun seperti itu. Mereka beli kusennya dulu, mereka baru diangkur ya kan, baru diangkur, baru dinaikin bata. Nah tapi kalau misalnya kita beli kusennya dulu seperti itu, yang terjadi adalah ketika pasang kusen dan pasang bata, itu ketika openingannya agak sedikit bergeser, kita mau pasang pintu, itu pasti nggak pas. Ya ada kemungkinan pintunya nggak pas. Yang terjadi adalah pintunya itu biasa diserut-serut nih untuk dipasin ke kusennya, karena kusennya itu udah mati ke dinding. Ya jadi dia kusennya nggak bisa diapa-apain. Akhirnya pintunya itu diserut-serut menyesuaikan kusen. Nah akhirnya kan jadi pintunya nggak rapi. Nah tapi kalau sekarang kita lihat ya, dari kita sendiri kita udah siapkan pintu plus kusen. Ya kita udah jual pintu plus kusen ya. Jadi kalau kita udah tahu pintu plus kusennya, ya lebih baik kita cari dulu nih barang yang mau kita beli. Berapa sih ukuran pintu yang nanti kita mau beli? Misalnya kita coba belanja dulu, kita lihat pintunya ukuran berapa, kita dari tahu kita pintunya, oh kusennya ukuran berapa. Nah jadi ketika kita udah tahu ukuran pintu, kita tahu ukuran kusen, kita bisa tentukan nih, oh berarti nanti saya perlu siapkan lubang seperti ini. Nah kalau kita udah tahu lubangnya, ya udah kita buat lubangnya dulu aja, nggak ada masalah. Ya, karena saya sarankan juga kalau beli pintu di akhir-akhir, jangan beli pintu di awal. Jangan sampai kita beli pintu terus kita taruh di proyek. Misalnya kita lagi bangun rumah ya, kita taruh di proyek karena areanya nanti pintunya jadi takut rusak. Ya lebih baik beli pintu ketika areanya itu udah kering, udah bersih. Ya jadi kita udah pasang plafon, kita udah pasang keramik, ya, baru kita beli pintunya. Yang penting kita udah harus siapkan lubangnya duluan seperti itu. Jadi untuk masalah lubang ini sendiri kita harus banyak perhitungan seperti itu Pak ya. Oke, contohnya seperti yang udah Pak Nanti sebutkan tadi, kita mau jenis pintu kayak gimana dengan ukuran kayak gimana. Nah itu yang harus kita siapkan seperti itu. Nah untuk ukuran nih Pak, ada nggak sih Pak untuk ukuran pintu standar Indonesia nih Pak? Nah kalau ukuran pintu standar sebenarnya ya, yang kalau dari kita, dari produsen pintu, yang kita tahu ya, sebenarnya nggak ada yang benar-benar pasti lah ya ukuran seperti itu ya. Tapi kalau ukuran standar yang kita percaya itu yang umumnya, paling umum seluruh Indonesia, biasa pintu kamar rata-rata ukurannya itu 82 lebarnya dengan tinggi sekitar 210 ya, 82 tinggi 210. Biasanya untuk kamar mandi itu sekitar lebar 70, tinggi nggak sampai 200 lah, nggak sampai 2 meter. Biasa mungkin itu sekitar 1,9 sampai 2 meter. Nah biasa kalau untuk pintu utama lebih lebar dan sedikit lebih tinggi seperti itu. Nah itu biasa standarnya sih seperti itu ya Pak ya. Makanya kenapa kita juga bikin pintu ya ukurannya mengikuti ukuran standar. Untuk ukuran standar sih sebenarnya kita bisa bilang ukurannya itu ada yang namanya pintu utama, pintu kamar, dan pintu kamar mandi ya. Standar pintu pintu kamar itu sendiri lebarnya 82, tinggi 210. Kalau untuk kamar mandi umumnya itu lebar 72, tinggi nggak sampai 2 meter, biasa sekitar 19 sampai 2 meter. Nah kalau untuk pintu utama dia lebih lebar dan lebih tinggi. Nah sebenarnya itu kan umum yang paling banyak di Indonesia, tapi
Kalau untuk ukuran rumah sendiri itu biasa kita juga menyesuaikan tingginya itu dengan tinggi plafon ya. Misalnya kalau memang plafon kita agak tinggi ya kita coba cari pintu yang lebih tinggi. Tapi untuk ukuran standarnya umumnya ada tuh ukuran segitu. Nah itu tadi beberapa ukuran pintu yang sudah termasuk standar Pak yang ada di Indonesia. Nah terima kasih banyak nih karena sudah hadir nih di Meet nih untuk menemani kita menjawab beberapa pertanyaan soal masalah pintu. Untuk 3 orang dengan komen terbaik akan kita berikan tumbler edisi khusus dari Meet. Nah, cara untuk mendapatkan tumbler ini silahkan cek di kolom deskripsi dan ikuti langkah-langkah. Nah, mungkin itu aja episode kali ini yang bisa kita bahas. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Let's meet on next episode. Bye.